Yo, halo sobat. Bagaimana nih kabarnya? Mimin harap kalian sehat-sehat ya. Ini video pertama Mimin di channel ini, jadi mohon dukungannya ya, agar channel ini bisa cepat berkembang. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan anime yang berjudul Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Gui Gui Kuru. Ya, itulah pokoknya. Panjang banget ya judulnya. Film ini menceritakan seorang anak yang selalu mendapatkan bulian di sekolahnya. Namun, ada satu orang siswa pindahan yang bahkan malah mengagumi dia. Jadi, bagaimana kisahnya? Mari kita bahas bersama-sama. Sobat 2D. Suatu hari ada seorang anak gadis yang bernama Nishimura. Nishimura selalu menjadi bahan bulian di sekolahnya. Setiap hari dia selalu diejek, dikata-katain dengan sebutan malaikat maut, dan selalu dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan teman-temannya jika bertemu dengan Nishimura, mereka selalu bilang perisai-perisai agar tidak terkena kutukan. Bahkan buku yang pernah dipegang Nishimura, mereka pun takut jika buku itu sudah dikutuk oleh Nishimura. Bahkan saat Nishimura memberikan makanan, teman-teman berkata bahwa dia telah mengutuk ikan emasnya, sehingga menjadi seperti piranha. Namun suatu ketika ada seorang anak laki-laki pindahan yang mendengar bahwa Nishimura dijuluki sebagai malaikat maut. Entah apa alasan Nishimura dijuluki seperti itu, tapi yang dia tahu bahwa julukan itu sebagai malaikat maut adalah julukan yang keren. Anak ini bernama Takada. Suatu ketika, Takada bertanya kepada Nishimura, kenapa dia mendapatkan julukan sebagai malaikat maut, dan kemungkinan karena tatapan Nishimura yang melotot seperti ikan mati. Nah, dari sinilah kita tahu alasan kenapa Nishimura dijuluki sebagai malaikat maut. Tapi tak seperti anak-anak yang lain yang membuli Nishimura, Takada bahkan kagum kepada Nishimura. Nishimura melarang Takada untuk mendekatinya. Nanti Takada akan terkena kutukan kematian. Bukannya menjauh, Takada malah kagum. Bilang kalau itu sangatlah keren. Artinya Nishimura mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan sampai-sampai dijauhi oleh teman-temannya. Dan Takada ingin menjadi sepertinya. Ya, itulah apa yang ada di pikiran Takada. Takada ingin menyentuh Nishimura, namun dia diperingati nanti akan diejek, kena kutukan dan sebagainya. Takada tak peduli, bahkan dia malah ingin juga diejek. Hahaha, sungguh aneh ya. Tapi sikap Takada juga bagus loh. Dia tidak ikut membuli, tapi malah kagum dengan Nishimura. Oke, lanjut. Takada selalu mendekati Nishimura. Bahkan saat pulang sekolah, dia ingin pulang bersama. Tapi teman-teman yang melihatnya malah bilang kalau nanti Takada akan terkena kutukan. Tapi Takada tak peduli jika akan disebut sebagai kawan malaikat maut. Saat di jalan, mereka dihampiri oleh 3 anak lain. Anak ini bernama Kitagawa. Kitagawa ingin mengajak Takada pulang bersama mereka ketimbang bersama cewek malaikat maut, dan akan diajak bergabung dalam geng Scorpion. Awalnya Takada senang, jadi malaikat maut punya kawan lebih banyak. Tapi Kitagawa hanya mengajak Takada saja. Tapi Takada lebih memilih pulang bersama Nishimura, karena Kitagawa hanyalah orang biasa, sedangkan Nishimura adalah malaikat maut. Bukankah mereka sendiri yang bilang kalau Nishimura adalah malaikat maut? Dan kemudian Nishimura berkata, kemungkinan dia juga manusia biasa. Hanya tatapan matanya saja yang terlihat mengerikan. Tapi Takada tak peduli. Dia juga suka ketajaman matanya. Sungguh menyenangkan apa yang dikatakan Takada ya sobat. Dan itu membuat Nishimura baper. Hahaha. Takada selalu memuji Nishimura dan mengajak untuk pulang bersama lagi besok. Ya boleh saja sih. Tapi kenapa harus pegangan tangan Takada? Hahaha, dasar pandai mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Saat makan bersama ayahnya, Nishimura selalu mengaku bahwa semua yang di sekolah baik-baik saja, seperti tak terjadi apa-apa. Dan keesokan harinya, saat di sekolah, Takada melihat ketika Nishimura lewat, temannya selalu bilang perisai, perisai. Dan itu juga membuat Takada kagum. Semengerikan itukah Nishimura sehingga teman-temannya mengeluarkan perisai? Bahkan perisai itu adalah teknik yang sulit. Takada pernah ingin mengeluarkan perisai namun selalu gagal. Nishimura berharap Takada bisa mengeluarkan perisai, sehingga saat mengobrol Takada tidak terkena kutukan. Katanya tak perlu perisai jika hanya untuk mengobrol dengan Nishimura. Perisai hanya untuk menangkis serangan musuh. Dan mereka bukanlah musuh, tapi mereka adalah teman. Mendengar kata teman, Nishimura terkejut. Dia selalu berbohong kepada ayahnya jika di sekolah dia punya teman, padahal dia tidak punya teman. Dan sekarang itu bukanlah suatu kebohongan lagi, karena sekarang Nishimura sudah memiliki teman, yaitu Takada. Saat jam olahraga, Takada berhasil menempuh waktu 7,3 detik, dan itu menjadi waktu tercepat dibandingkan teman-teman sekelasnya. Saat bermain bola, salah satu anak ingin melemparkan bola ke Nishimura, namun ada Takada yang menipisnya. Namun sayang, bola itu terkena kepala Takada. Dia pun pingsan dan dia dibawa ke UKS. Takada di UKS sampai waktu jam pulang. Bahkan dianggap Takada kena kutukan karena dia selalu bersama dengan Nishimura. Nishimura pun khawatir. Dan di atas meja ada tugas Takada. Nishimura ingin memberikan kertas itu, namun dia sungkan. Dia berpapasan dengan Hino yang akan menjenguk Takada. Takada sudah terlihat baik-baik saja. Itu membuat khawatir Nishimura hilang. Tapi tetap saja dia sungkan untuk masuk ke UKS. Tapi Hino memberitahu Takada kalau ada Nishimura di luar. Dan Takada menemui Nishimura. Sebenarnya Takada sangat menunggu-nunggu kedatangan Nishimura. Tapi dia tak datang-datang. Malah Takada pamer karena Takada mendapatkan mata ketiganya. Padahal itu cuma lukanya saja, hehehe. Karena dispenser di UKS bagus, Takada mengajak ngobrol sambil minum bersama. Namun Nishimura takut. Kalau dia mengobrol dengan Nishimura, nanti akan jadi rumor kalau Takada semakin terjerumus dengan kutukan. Tapi Takada tak mempermasalahkan itu. Takada senang karena banyak mengobrol dengan Nishimura. Begitupun sebaliknya. Dan film pun